Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada kesempatan kali ini pertemuan yang ke-34. Maka pada pertemuan yang ke-34 ini kita akan membahas beberapa perang yang dilakukan oleh Rasulullah yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang itu dimulai nanti dari perang Abwa, kemudian juga ada beberapa ekspedisi lainnya. Baik, kita mulai saja terkait dengan pembahasan ini. Bismillah. Qala muallif qala Dr. Hani Ahmad Fakih, Ghazwatul Abwa, perang Abwa. Di sini Dr. Hani Ahmad Fakih menyebutkan judulnya dengan Ghazwatul Abwa, yaitu perang Abwa. Meskipun pada hakikatnya ada beberapa ekspedisi militer lain yang dikirimkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Abwa ini tadi. Sehingga bukan hanya Abwa saja, ada beberapa ekspedisi tambahan lain. Kita mulai. Qala al-musannif, Ibnu Katsir mengatakan, wa kanat awwalu ghazatin ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwatul Abwa. Perang pertama yang dipimpin sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perang Abwa, adalah ghazwatul Abwa. Sudah disampaikan sebelumnya bahwa biasanya para sejarawan Islam menyebut istilah ghazwa untuk perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Kebalikannya adalah sariyah, yaitu perang di mana Rasulullah menunjuk salah satu sahabat untuk memimpin perang tersebut. Adapun perang ini adalah perang Abwa. Disebut dengan Abwa karena perangnya terjadi di daerah namanya Abwa. Dr. Hani Ahmad Fakih memberikan komentar di footnote ya. Beliau menyebutkan Abwa adalah qaryah tabi'atul an li muhafadzati Rabi', syamalu Makkahal Mukarramah. Abwa itu suatu desa yang sekarang masuk ke namanya Muhafadzah Rabi', provinsi Rabi', yang berada di sebelah utaranya Makkah Mukarramah hari ini. Sehingga disebut Abwa sekali lagi karena lokasi perangnya berada di kampung atau desa bernama Abwa. Ibnu Katsir rahimahullah melanjutkan, wa kanat fi Safar sanataini minal hijrah. Perang ini terjadi pada bulan Safar tahun 2 Hijriyah. Baik. Kharaja bi nafsihi sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Waddan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat sendiri memimpin pasukan dengan membawa para sahabat hatta balagha Waddan, sampai Rasulullah tiba di suatu tempat namanya Waddan. Dr. Hani Ahmad Fakih memberikan catatan tambahan tentang Waddan. Waddan adalah qaryah bil qurbi min Masturah, kampung atau desa yang dekat dengan daerah namanya Masturah. Waqad indatharat al-yaum. Desa ini, Waddan, tempatnya Waddan, itu sudah indatharat, sudah punah. Tidak ada bekasnya ya. Sudah hilang. Tidak lagi ditempatin. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, fawada'a Bani Dhamrah bin Bakar bin Abdi Manat bin Kinana ma'a sayyidihim Majdi bin Amr. Rasulullah SAW kemudian membuat perjanjian damai dengan Bani Dhamrah. Bani Dhamrah bin Bakar bin Abdi Manat bin Kinana, di mana Rasulullah menjalin kesepakatan damai ini dengan pemimpin Bani Dhamrah, yaitu Majdi bin Amru. Tujuannya kemudian untuk saling menjaga keamanan dan untuk kemudian menjalin persahabatannya. Tsumma qarra raji'an ilal Madinah. Setelahnya kemudian Rasulullah mundur ke Madinah, kembali ke Madinah. Walam yarqa harban, dan Rasulullah tidak menemui peperangan. Tidak ada pertempuran yang dilakukan oleh Rasulullah pada kesempatan ini. Wa kana istakhlafa alaiha Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah SAW ketika keluar untuk memimpin pasukan ini menuju ke Abwa, Rasulullah kemudian menunjuk Sa'ad bin Ubadah sebagai penggantinya Rasulullah untuk memimpin Madinah sementara ketika Rasulullah berangkat untuk berperang menuju Abwa ini tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Sekarang kita akan membahas
dari penjelasannya Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullahu taala. Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Penjelasannya Ibnu Katsir bisa disampaikan dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, hadza awanu bad'ul musannif fil hadits al-ghazawat wasaraya wal bu'uts an-nabawiyyah. Sekarang poinnya yang pertama bahwa disinilah awal mula untuk membahas tentang ghazawat wasaraya. Ghazawat jamak dari ghazwa. Ghazwa berarti perang yang dipimpin oleh Rasulullah. Saraya jamak dari sariyah. Sariyah adalah perang di mana yang memimpin pasukan adalah salah satu dari sahabat. Berarti salah satu sahabat ini ditunjuk oleh Rasulullah. Silahkan berangkat ke sini membawa pasukan ini, kurang lebih seperti itu. Wal bu'uts an-nabawiyah, begitu juga bu'uts. Bu'uts jamak dari ba'ats. Dia utus ya, atau kemudian mungkin bahasa bebas kita dianggap sebagai ekspedisi. Bisa jadi ekspedisinya ekspedisi militer ya. Baik. Kemudian Dr. Hani Ahmad Fakih melanjutkan, walakin qabla hadza labudda minal isyarah ila anna li hadhil ghazawat wa saraya ahdafan samiyatan wa maqasid syarifah. Tetapi sebelum membahas tentang rincian dari perang-perang apa saja yang dipimpin oleh Rasulullah dan perang-perang apa saja dari syariah yang dipimpin oleh para sahabat, harus dijelaskan tentang tujuan mulia dari kenapa ada perang tersebut. Walaisat mujarrad huruf tausi'iyah, dan perang-perang itu bukan hanya kemudian untuk perluasan wilayah, bukan hanya itu. Lebih mulia daripada sekedar itu. Wa min hadhil ahdaf wal maqasid, termasuk dari tujuan-tujuan adanya perang-perang ini ada beberapa poin. Di sini Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah menyebutkan 3 poin. Yang pertama, isy'arul qabail al-mu'adiyah bi anal muslimina ma'adu du'afa kasabiq. Bal asbahat lahum quwwah wa mana'ah wa syauka yadfa'una biha an anfusihim. Tujuan yang pertama untuk kemudian menimbulkan kesan kepada kabilah-kabilah yang memusuhi umat Islam, bahwasannya umat Islam itu tidak lagi lemah seperti sebelumnya. Sekarang umat Islam sudah kuat. Sehingga Dr. Hani Ahmad Fakih melanjutkan, bal asbahat lahum quwwatan wa mana'atan wa syaukatan. Tetapi umat Islam sekarang itu punya kekuatan, punya perlindungan, punya kesatuan. Sehingga mereka tidak lagi lemah seperti sebelumnya. Di mana dengan kekuatan ini, yadfa'una biha an anfusihim. Umat Islam kemudian mampu melindungi dirinya sendiri. Mampu melindungi dirinya sendiri. Ini yang pertama. Tsaniyan, yang kedua, istikhlasu ma istawlat alaihi Quraisy min amwalil muslimin wa mumtalikatihim bi Makkah. Yang kedua, tujuan dari adanya perang-perang ini adalah menguasai kembali harta-hartanya kaum muslimin yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Di mana mereka kemudian menguasai harta-hartanya kaum muslimin di Makkah. Di mana harta-hartanya kaum muslimin diambil oleh mereka. Sehingga Rasulullah SAW dan para sahabatnya kemudian mencegat kafilah dagang mereka untuk mengambil harta-hartanya kaum muslimin. Yang ketiga, tujuannya adalah ta'dibu ba'dil a'rab wal ghazad alladzina kanu yughiruna 'alal Madinah bainal khini wal akhar. Tujuan yang ketiga adalah untuk memberi pelajaran kepada sebagian orang Arab Badui dan juga sebagian para penyerang, sebagian agresor yang mereka kemudian menyerang Madinah dari waktu ke waktu. Sehingga mereka harus diberi pelajaran. Kama fi ghazwati Badr al-ula wa ghazwati Dziqarat, sebagaimana yang terjadi misalkan dalam perang Badar pertama, bukan perang Badar Kubro ya. Kemudian juga ada perang Dziqarat. Taib. Aw yasta'iduna lidzalik, atau paling tidak bersiap-siap untuk kemudian melakukan ekspedisi tersebut. Kama fi ghazwatil Muraisi, sebagaimana dalam perang Muraisi. Taib. Ini tujuan yang ketiga. Selanjutnya, poin kedua dari penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Hani Ahmad Fakih. Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan, wa amma an hadil ghazawat al-musamma bi ghazwatil a'ba wa yuqalu laha waddan. Adapun terkait dengan perang yang kita bahas ini, yang pertama adalah perang Abwa, maka perang ini disebut dengan nama Abwa. Kadang-kadang disebut dengan nama Waddan. Abwa karena nanti arahnya ke Abwa. Waddan karena Rasulullah SAW kemudian melewati Waddan. Baik.
Fakana sababu khurujil muslimina fiha i'tiradhu qafilati tijaratin li Quraisy. Tujuan awal dari adanya perang ini adalah untuk menghadang kafilah dagangnya Quraisy. Lakinnaha kanat qad sabaqathum wa aflatat minhum. Tetapi qadarallahu ma syaa fa'al, kafilah dagang ini kemudian sudah lewat, lepas, sehingga Rasulullah SAW dan pasukannya kemudian tidak menjumpai kafilah dagang ini, sehingga tidak sampai terjadi kontak senjata dengan kafilah dagangnya Quraisy dalam perang Abwa ini tadi. Poin yang ketiga yang disampaikan oleh Dr. Hani Ahmad Fakih, wa fi hadil ghazwah salahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bani Dhumrah. Dalam perang ini Rasulullah SAW mengikat perjanjian damai dengan Bani Dhumrah. Wa qad aqada bainahu wa bainahum ittifaqiyah salam. Rasulullah mengikat perjanjian damai. Taib, ittifaqiyah salam, perjanjian damai. Tsumma qarra raji'an lil Madinah. Setelahnya kemudian baru Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah. Taib. Poin yang keempat, Dr. Hani Ahmad Fakih menyampaikan, waqad awrada tafasil hadhil ghazwa Ibnu Ishaq lakin duna isnad. Ibnu Ishaq ketika menjelaskan kisah perang Abwa ini, Ghazwatu Abwa, maka disampaikan tanpa sanad. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga ini tentang Abwa. Selanjutnya akan kita bahas tentang beberapa ekspedisi lain yang dikirimkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Taib. Di antaranya adalah Ba'tsu Hamzah bin Abdul Muttalib wa Ba'tsu Ubaidah bin Harith. Ekspedisi yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib dan ekspedisi yang dipimpin oleh Ubaidah bin Harith. Qala al-musannif, Ibnu Katsir mengatakan, "Tsumma ba'atha ammahu Hamzah fi 30 raqiban minal muhajirin laisa fihim ansori ila sifil bahr." Ibnu Katsir kemudian menyebutkan, setelah terjadi perang Abwa, nanti terjadi perang lain, terjadi ekspedisi lain. Ekspedisi lain setelahnya adalah Rasulullah SAW mengirimkan pamannya, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, dengan membawa sekitar 30 orang pasukan. 30 orang pasukan ini komposisinya murni dari orang muhajirin saja. Hanya orang muhajirin. Laisa fihim ansori, tidak ada satupun di dalamnya orang ansor. Mereka dikirim ke suatu tempat yang disebut dengan nama Siful Bahri. Dr. Hani Ahmad Fakih memberikan catatan tambahan tentang Siful Bahri adalah Sakhilul Bahar. Ini adalah pesisir pantai. Berarti pesisir pantainya itu berarti laut, pesisir pantai berarti laut merah ya. Pesisir pantai berarti pesisir laut merah. Wa huwa tariqu Quraisyin ila Syam. Biasanya ini jalan alami orang Quraisy ketika hendak berangkat kafilah dagangnya menuju ke Syam. Wilayahnya disebut dengan nama Siful Bahri. Maknanya adalah Sakhilul Bahri, yaitu pesisir pantai. Karena lokasinya dekat dengan pantai. Baik. Ibnu Katsir rahimahullah melanjutkan, faltaqo bi Abi Jahlin bin Hisham wa Raq bin ma'ahu zuha'a 300. Fahala bainahu Majdi bin Amru al-Mutaqaddim li'annahu kana muwadi'an lil fariqain. Baik. Ekspedisinya Hamzah bin Abdul Muttalib ini kemudian memang bertemu dengan kafilah dagang, di mana dalam kafilah dagang ini terdapat Abu Jahal bin Hisham. Di mana Abu Jahal bin Hisham ini membawa rombongan kurang lebih totalnya sekitar 300 orang. Tetapi kemudian tidak sampai terjadi peperangan karena dihalang-halangi oleh Majdi bin Amru yang sudah disebutkan sebelumnya. Kenapa kemudian Majdi bin Amru menghalangi peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan Quraisy? Karena Majdi bin Amru, sebagaimana disampaikan, sudah mengikat perjanjian damai dengan Rasulullah. Dan dia juga mengikat perjanjian damai dengan Quraisy. Sehingga dia sama-sama, dia tidak ingin terjadi pertempuran dengan dua belah pihak yang sama-sama sudah mengikat perjanjian dengan dia. Sehingga wajar kalau dia kemudian menginginkan tidak terjadi peperangan dan menginginkan terjadi perdamaian. Sehingga kemudian tidak sampai terjadi pertempuran. Ini ekspedisi yang pertama. Ekspedisi selanjutnya, wa ba'atha Ubaidah bin Harith bin Muttalib fi Rabi'il akhir fi sittina aw thamanina raqiban minal muhajirin aidan ila ma'in bil Hijaz bi asfal thaniyatal marah. Baik. Ekspedisi lain yang dikirimkan oleh Rasulullah setelah ekspedisinya Hamzah adalah ekspedisi yang dipimpin oleh Ubaidillah bin Harith bin Muttalib.
dipimpin oleh Ubaidah bin Haris bin Muttalib. Dan ini terjadi pada bulan Rabiul Awal, tahun 2 Hijriah berarti ya. Di mana kemudian ekspedisi ini membawa sekitar 60 sampai 80 orang. Di mana komposisinya dari muhajirin. Tujuannya menuju ke sumber air di Hijaz, posisinya di bawahnya Thaniyatul Marah. Falaku jam'an aziman min Quraisy. Lalu kemudian ekspedisinya Ubaidah bin Haris ini bertemu dengan sejumlah besar dari Quraisy. Dari rombongannya Quraisy terdapat beberapa tokoh penting. Di antaranya adalah Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, namanya Ikrimah. Wakila balkana alaihi Mikros bin Hafs. Pendapat lain mengatakan bahwa pemimpinnya rombongannya Quraisy, ada yang bilang Ikrimah bin Abu Jahal. Pendapat lain mengatakan pemimpinnya adalah Mikros bin Hafs. Taib. Falam yakun bainahum qital. Tetapi kemudian di antara pihak umat Islam dan pihak Quraisy tidak sampai terjadi pertempuran. Illa anna Sa'ad bin Abi Waqqas rasyaqal musyrikina yauma idzin bisahmin. Hanya saja dalam perang itu memang tidak terjadi kontak senjata, peperangan tidak, tetapi sempat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu rasyaqa bisahmin. Rasyaqa itu melepaskan anak panah ya, melepaskan anak panah. Fakana awwala sahmin rumya bihi fi sabilillah. Sehingga anak panah yang dilepaskan oleh Sa'ad itu adalah anak panah pertama yang dilepaskan dalam jihad fisabilillah. Dan ini keutamaan bagi Sa'ad. Selanjutnya, wa farra yawma idzin minal kuffari ilal muslimina Miqdad bin Amru al-Kindi wa Utbah bin Ghazwan. Pada waktu itu kemudian lari dari rombongannya orang-orang kafir kepada kaum muslimin Miqdad bin Amru al-Kindi dan juga Utbah bin Ghazwan. Taib. Melarikan diri dari orang-orang kafir, rombongannya orang-orang kafir menuju ke kaum muslimin Miqdad bin Amru dan Utbah bin Ghazwan. Baik. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, fakana hadzanil bi'tsani awwala rayatin aqaddaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua ekspedisi ini, ekspedisinya Hamzah dan ekspedisinya Ubaidah bin Harits adalah dua ekspedisi awal yang dikirimkan oleh Rasulullah. Walakin ukhtulifa fi ayyihima kana awwal. Wa qila innahuma kana fi sanatil ula minal hijrah wa huwa qaulu Ibnu Jarir at-Tabari wallahu a'lam. Baik. Dua ekspedisi ini kemudian para sejarawan berselisih mana yang lebih dulu. Ada yang mengatakan bahwa keduanya itu bukan terjadi pada tahun 2 Hijriah, tapi malah terjadi pada tahun pertama Hijriah. Wallahu a'lam. Dan pendapat yang mengatakan bahwasannya ini terjadi pada tahun pertama Hijriah adalah pendapatnya Ibnu Jarir at-Tabari rahimahullah. Taib. Selanjutnya, Dr. Hani Ahmad Fakih memberikan catatan al-kalam alaihi min wujuh. Penjelasan tentang hal ini bisa disampaikan dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, kanal hadafu min hadhil bu'uts kama qaddamna tahdidu qawafil Quraisy at-tijariyah. Tujuannya adalah mengancam kafilah dagang, mencegat kafilah dagang Quraisy. Baik. Li ifhamiha bi darurati taghyiri mawqifuha al-muta'annid tujaha al-muslimin. Tujuannya kemudian untuk memberikan kesan kepada orang Quraisy bahwasanya mereka harus merubah sikap mereka yang selama ini ngotot memerangi dan melawan kaum muslimin. Taib. Harus kemudian diberikan pelajaran bahwa umat Islam tidak mau kalah. Sikap mereka yang ngotot melawan umat Islam ini sikap yang keliru, harus mereka rubah. Wa istikhlasi ba'di ma istaulat alaihi min amwalil muslimina bi Makkah ba'da an taraddathum minha. Begitu juga tujuan lainnya adalah mengambil kembali harta yang sudah dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy ketika umat Islam terusir dari Makkah. Sehingga ini salah satu tujuan lain dari ekspedisi ini. Kemudian poin yang kedua, Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan waqad awrada tafasil hadzainil bi'tsain Ibnu Ishaq wa ghairihi lakin duna isnad. Taib. Ibnu Ishaq menyebutkan rincian dari dua ekspedisi ini, ekspedisinya Hamzah, ekspedisinya Ubaidah bin Harits itu disebutkan tetapi tanpa sanad. Taib. Poin yang ketiga, wa fi ba'thi Ubaidah fadilatu li Sa'ad bin Abi Waqqas, haitsu innahu awwala man rama bisahmin fi sabilillah. Dalam ekspedisinya Ubaidah bin Harits
Dalam ekspedisi ini disebutkan bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas melemparkan anak panah. Dan anak panah ini anak panah pertama yang dilepaskan dalam rangka jihad fisabilillah. Dan ini keutamaan bagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Wallahu taala a'lam bishawab. Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.